kalau Anda mau sehat, BAB lancar. Tiap hari ada makanan yang mengandung bakteri masuk dalam tubuh Anda. Contohnya apa? Nih. Allah ciptakan kita ini dari tanah. Dan yang ada di sini itu semuanya sumbernya dari tanah. Ya. Nabi Adam itu kan diciptakan Allah dari tanah kan. Salsolin al-fakhor kata Allah kan. Tanah yang dicampur sama air, diadon segala macam kayak begitu. Tambah dengan tembikar apa gitu lah. Makanya tanah tadi itu dia butuh asupan. Kalau bahasa itu saya terjemahkan, dia butuh mineral, dia butuh enzim, dia butuh vitamin, dia butuh asam amino, gitu. Kalau kita bicara bakteri, maka kalau Anda mau sehat, tiap hari ada makanan yang mengandung bakteri masuk dalam tubuh Anda. Contohnya apa? Nih, makanan fermentasi. Atau mungkin juga makanan-makanan kayak begini. Ini kan kita nggak biasa makan karena asam kan, kimchi ini kan. Tapi kita banyak yang lain, tauco, miso, dari Jepang segala macam, atau makanan fermentasi kan tauco kayak begini nih. Ini kan fermentasi nih. Ada bakterinya nggak? Ada bakterinya. Ini pun ada bakterinya. Ya, jadi sekarang tuh kadang-kadang saya mulai mikir kenapa orang muda jatuh sakit. Karena gini Bapak sekalian. Nanas ini ya. Nanas ini kalau kita buka, maka kita akan tahu bahwa nanas yang murni kayak begini, nggak diapa-apain ini inti selnya. Inti sel. Kata guru saya, itu cuma sekitar 30%. Sisanya tuh air, serat. Inti sel itu apa? Dia yang akan memperbaiki tubuh kita. Bayangin barang kayak begini. Ya. Artinya lagi-lagi apa? Bayangkan kalau dia sudah diolah. Inti selnya masih ada nggak? Habis semua. Anda bayangin kalau ada orang misalkan minum, mohon maaf ya. Ini bukan masalah boleh atau tidak boleh. Orang minum jus apel dalam kemasan. Ada inti selnya? Nggak ada. Diminum apa? Gula sama pengawet. Dan rasa. Ya, makanya saya bilang tuh, makan ini beneran makan. Suruh makan apel. Ya makan. Jangan di jus. Kalau Anda bikin jus apel atau dibikin jus ini, misalkan nanas, maka gulanya akan naik. Gulanya buah itu akan naik kalau di jus. Jadi kalau buah-buahan itu diapain? Makan. Hanya makan saja. Ya, paling bagus. Berarti lagi-lagi kalau boleh jus boleh nggak? Ya boleh. Cuman kalau mau dapat manfaat optimal itu ya Anda makan buah-buahan itu. Kunyah. Gitu kan? Jadi ini itu kaidahnya. Jadi tapi ternyata ada satu hal yang menarik Bapak sekalian. Apa yang menarik? Ternyata waktu saya bertanya itu berarti ada buah dong yang buah ya. Buah yang seluruh bagian dari buah itu isinya inti sel semua. Anda tahu apa enggak? Ternyata buah itu kata beliau adalah kurma. Isinya inti sel semua. Barokahnya kurma itu kayak begitu. Ya. Maka dalam sebuah hadis Nabi sampai katakan, rumah yang di dalamnya ada kurma, maka rumah itu tidak akan kelaparan karena barokahnya kurma. Simpan kurma di rumah. Jangan hanya Ramadan doang. Tiap hari dimakan. Kalau enggak ya makanan-makanan baik lain. Termasuk kemarin saya cerita itu ketika akhirnya kan si daun sider itu saya suruh staf di kantor itu ditumbuk, dihancurin sebentar, larutkan ke dalam air, kasih madu, ngolak. Gitu. Jadi minum madu itu kalau pakai perspektif dalam dunia goib dan perjinan itu musuh dan racun buat jin atau mungkin kalau bahasa lebih mungkin saya bukan ahlinya, mungkin musuh buat bad emotion. Jadi makanan-makanan kayak begini musuh buat bad emotion atau emosi yang buruk. Ya, jadi kalau mau hidupnya emosinya baik, maka makanlah yang baik. Gitu. Bukan dilarang, berarti kita nggak boleh. Maksud saya itu kan khutuwatnya di situ, karena khutuwat yang terakhir kan sudah 3 tadi. Khutuwat setan iblis yang terakhir itu dalam Al-Quran yang keempat adalah tentang makanan dan minuman. Khutuwat. Khutuwat tadi apa?
Renstra. Dia punya berbagai macam cara, rencana strategis untuk apa? Untuk merusak makanan dan minuman kita supaya ibadah kita tidak baik, tidak bagus, tidak sempurna, macam-macam lah dia punya kerjaan. Siapa yang ngomong gitu? Al-Quran. Gitu. Jadi hati-hati. Karena lagi saya sampaikan, ya urusan makan seperti ini tuh ya Masya Allah ya. Bukan hal sederhana. Kita berapa apa belajar yang lain tentunya wajib tentunya ya. Kita pelajari ilmu agama, tapi yang hal-hal seperti ini kita nggak pelajari juga sayang. Justru malah bagian besar hidup kita itu lebih banyak urusan makan. Ibadah ya paling maksimal 5 kali sehari. Kita makan sehari mungkin lebih dari 5 kali gitu loh. Ya, seperti itu. Ya. Jadi tadi saya jelaskan ya ada bakteri, berarti masukkan dalam daftar menu Anda tiap hari makanan-makanan yang mengandung bakteri atau minuman-minuman yang mengandung bakteri. Contoh makanan yang mengandung bakteri apa? Tadi sudah jelaskan. Tempe, kimchi, miso, tauco, apalagi itu. Yogurt. Tapi yogurt kan ada jebakan Batman-nya. Tahu jebakan Batman yogurt apa? Gula. Jadi nanti kalau mau cari yogurt yang tawar. Masukin madu ke situ. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala Bapak sekalian menyiapkan semua ini ya. Lagi-lagi ya buat kita. Anda lagi butuh, lagi nggak bersemangat, lagi nggak berenergi. Pakai ini asam amino di sini. Kelapa ini. Kan air dia kan isinya asam amino. Itu asam amino itu apa? Bahan bakunya gennya kita. Kurang lebih gitulah. Supaya dia lebih powerful lagi, nah ini contoh nih ya. Anda minum air kelapa begini, kan dibuka nih. Masukin madu ke sini. Ini saya kasih resep kuat. Kalau lagi badan lagi lemes, ya, badan lagi nggak ada tenaga, Anda ambil air kelapa. Mau kelapa tua boleh, mau kelapa muda boleh. Kayak begini contohnya. Lalu udah masukin madu ke sini. 2 sendok lah. Aduk sebentar, tutup lagi supaya dilarut. Ya. Minumlah kelapa ini dengan setelahnya atau sebelumnya juga Anda boleh minum atau bukan boleh minum. Anda makan telur. Telur rebus. Ayam kampung lebih bagus. Ada apa dengan telur? Karena bakteri di dalam air kelapa ini suka dengan albumin. Albumin itu protein yang ada pada telur. Jadi itu resep kuat. Supaya badannya bertenaga. Masukin madu, aduk. Sebentar, makan telur. Cobain deh. Karena selama ini kan habis makan ini makan apa? Gorengan. Nah, ganti sama telur. Itu ngasih tenaga yang luar biasa ke tubuh kita. Ya. Banyak sebenarnya cara-cara yang kita bisa lakukan supaya tadi ya dia bisa kembali. Termasuk mungkin sedikit lah tentang serat gitu kan. Contoh serat itu apa nih? Ini kan serat. Serat ini kan rumput laut ya. Jadi kalau saya lagi pengen serat tinggi, ya kadang-kadang itu saya kayak es campur ala-ala saya. Airnya pakai air kelapa, masukin ke dalam mangkok, potong-potongin buah-buahan, kasih rumput laut, kasih lidah buaya, kasih buah-buahan, kasih madu sedikit, itu sumber serat dan sumber kebahagiaan. Kok bisa sumber kebahagiaan? Karena serat itu makanannya bakteri dalam tubuh kita, terutama di perut. Serat. Ibu-ibu yang pengen misalkan rumput laut kayak begini nih, Masya Allah ya, pengen jadiin masker, Anda tumbukin, blenderin aja. Blenderin nanti, kasih madu sedikit, atau campurkan sedikit dengan habatus sauda, mau dimakan boleh, mau dibalurin juga boleh. Itu akan jadi apa namanya? Kayak lulur mineral, puluhan mineral lulur gitu kan dalam ini rumput laut. BAB lancar, semua lancar. Kata guru saya begini.